Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi kita masuk ke pertemuan ke-13 ya. Dan kalau kemarin kita sudah mempelajari yang namanya konsep beban atau biaya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bottom line, yaitu adalah konsep laba ya. Jadi aset sudah semuanya, yaitu adalah bagian balance sheet atau neraca sudah semuanya, yaitu aset, liabilitas, ekuitas. Kemudian bagian profit and loss kita sudah pendapatan, biaya, dan sekarang yang terakhir adalah terkait dengan laba ya. Kita akan masuk untuk mempelajari teori-teori akuntansi yang terkait dengan laba ini. Yang pertama ya, di sini ada menurut Mitchell pengertian laba. Itu ada dua macam laba ya. Yang pertama adalah laba ekonomi dan yang kedua adalah laba akuntansi. Laba ekonomi yaitu adalah tambahan kemakmuran yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi dengan perusahaan sebagai wadah yang akan dinikmati oleh seluruh pihak yang ada dalam kegiatan tersebut. Ya, jadi laba ekonomi ini adalah tambahan kemakmuran ya, kata kuncinya di sini. Nah, kemudian kalau laba akuntansi yaitu adalah perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Itu adalah laba akuntansi. Jadi kalau laba ekonomi mereka melihat secara real ekonominya ya, dalam artian apakah ada peningkatan kemakmuran, ada peningkatan aset gitu ya, ada peningkatan aset yang dialami oleh perusahaan gitu. Nah, kalau laba akuntansi maka memandangnya adalah dari kacamata pendapatan dan biaya ya. Jadi apakah ada berapakah sisa antara pendapatan kemudian dikurangi biayanya. Nah, itu dari transaksi yang direalisasikan ya. Itu adalah laba akuntansi. Bill Cowey ya menyebutkan bahwa laba akuntansi ini memiliki 5 karakteristik ya. Yang pertama adalah laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual, terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa ya. Transaksi aktual, transaksi yang telah direalisasi gitu ya, yang telah terjadi, itu adalah laba akuntansi ya. Kemudian laba akuntansi karakteristik yang kedua didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu ya. Kalau laba ekonomi ini tadi mungkin tidak mengacu pada periode ya, tapi kalau laba akuntansi ini harus mengacu pada periode. Kapan periodenya? Apakah 1 bulan? Apakah 3 bulan? Apakah 6 bulan? Apakah 1 tahun ya? Tergantung dari jenis pelaporannya ya. Tapi harus dibuat periodisasi ya. Jadi untuk bisa dibandingkan ya antara laporan satu dengan laporan yang lain, itu bisa dibandingkan ya jika periodisasinya sama ya. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi pengukuran dan pengakuan pendapatan ya. Dimana kita sudah pelajari ini di pertemuan 11 ya, bagaimana pendapatan itu bisa diakui ya. Kemudian bagaimana cara mengukur pendapatan itu ya. Karena banyak hal yang tidak hanya dari kas yang diterima, namun ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran terkait dengan pendapatan ya. Kemudian karakteristik yang keempat adalah laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk cost historis ya. Jadi ini perlu pengukuran biayanya. Kalau di atasnya tadi adalah terkait dengan pengukuran dan pengakuan pendapatannya bagaimana, maka ini pengukuran dan pengakuan biayanya. Kemudian yang terakhir, laba akuntansi menghendaki adanya penandingan atau matching antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut ya. Kita sudah pelajari kemarin ya konsep matching revenue dan cost. Jadi setiap pendapatan itu pasti ada biaya yang ditimbulkan. Itu adalah karakteristik dari laba akuntansi. Kemudian keunggulan dari laba akuntansi adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah laba akuntansi teruji dalam sejarah, di mana pemakai laporan keuangan masih mempercayai bahwa laba akuntansi masih bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi ya. Jadi maksudnya di sini adalah semua orang memakai laba akuntansi ini ya untuk mengambil keputusan ekonomi ya, untuk melakukan decision making atau pengambilan keputusan pasti acuannya adalah laba akuntansi ini ya.
dengan alasannya karena tadi ya karakteristiknya dapat dibandingkan, relevan ya, kemudian dapat diuji kebenarannya, itu ya, jadi dipakai oleh semua orang laba akuntansi ini. Kemudian yang kedua adalah oh ini ya, dilaporkan secara objektif sehingga dapat diuji kebenarannya ya. Ada bukti-bukti pendukungnya ya, yang jelas ini dapat diuji kebenarannya laba akuntansi itu. Oke, yang ketiga adalah atas dasar prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan, laba akuntansi memenuhi kriteria konservatisme. Artinya akuntansi tidak mengakui perubahan nilai, tetapi hanya mengakui untung yang direalisasi atau realized gain ya. Jadi ada konsep yang namanya konservatisme ya. Artinya kalau yang diakui itu adalah yang lebih kecil ya. Jadi kita tidak yang namanya agresif gitu ya, agresif accounting itu tidak ya, tapi lebih kepada konservatif ya. Jadi ini tujuannya itu agar labanya tidak terlalu besar atau tidak menyesatkan dari pengguna laporan keuangan, konsep konservatisme ini. Kemudian yang keempat, laba akuntansi dipandang bermanfaat untuk tujuan pengendalian, terutama pertanggungjawaban manajemen ya. Jadi paling mudah untuk meminta pertanggungjawaban manajemen ya dengan melihat laba akuntansinya. Itu adalah manfaat-manfaat atau keunggulan dari laba akuntansi. Kemudian ada kelemahannya juga teman-teman ya. Yang pertama adalah laba akuntansi tidak mengakui kenaikan nilai aktiva yang belum direalisasi dalam satu periode karena prinsip cost historis dan prinsip realisasi ya. Jadi misalnya ya, ada salah satu aktiva, misalnya kita punya portofolio saham gitu ya, tetapi nilainya belum kita realisasi atau belum kita jual sahamnya ya, meskipun harga sahamnya meningkat gitu ya. Nah itu belum diakui di dalam laba akuntansi, meskipun di bottom line secara konsep ada yang namanya OCI ya, Other Comprehensive Income. Nah itu untuk mengakui laba-laba yang belum terrealisasi gitu ya. Oke, kemudian laba akuntansi yang didasarkan pada cost historis mempersulit pembandingan laporan keuangan karena dengan adanya perbedaan metode perhitungan cost dan metode alokasi. Ya. Jadi ini ada beberapa ya, ada beberapa biaya yang perhitungan costnya itu menggunakan metode alokasi. Nah, di sana akan kesulitan untuk membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya ya, karena mungkin metode alokasinya berbeda-beda gitu ya. Itu kelemahan ketiganya, kelemahan keduanya. Kemudian yang ketiga adalah didasarkan pada prinsip realisasi, cost historis, konservatisme dapat menghasilkan data yang menyesalkan dan tidak relevan ya. Ya ini sebagian kecil ya mungkin, tapi kalau secara the whole gitu ya, laba akuntansi itu masih bisa menghasilkan data yang relevan ya. Ini maksudnya adalah ada beberapa bagian yang memang akan misleading di dalam penyajian laporan keuangan. Oke, itu adalah kelemahan dari laba akuntansi. Kemudian kita masuk ke dalam konsep laba ya. Fisher and Bedford menyatakan bahwa pada dasarnya ada 3 konsep laba. Ya, yang pertama adalah basic income, yang kedua real income, yang ketiga adalah money income. Basic income itu adalah yang menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dapat memenuhi kepuasan atau keinginan individu ya. Jadi kata kuncinya adalah di sini teman-teman, konsumsi barang atau jasa kalau basic income. Kalau real income itu menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan cost of living ya. Jadi secara kekayaannya ya, kenaikan kekayaannya. Kemudian money income yang menunjukkan kenaikan nilai moneter, sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi ya. Jadi kalau ini tadi adalah kekayaan atau aktiva keseluruhan, tapi kalau money income adalah kenaikan nilai moneternya dari nilai uangnya ya dari aktiva-aktiva tersebut. Itu adalah 3 konsep laba. Oke, kemudian ini adalah ada tujuan pelaporan laba ya. Kenapa kita perlu melakukan kenapa laba itu perlu ditunjukkan di dalam laporan keuangan? Kenapa kita perlu melakukan pelaporan laba? Ya, tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi yang berkepentingan dalam pelaporan keuangan. Adapun informasi laba perusahaan dapat digunakan. Pertama ini ya, indikator efisiensi penggunaan dana atau modal ya.
untuk mencari yang namanya rate of return on invested capital. Jadi mencari pengembalian dari modal yang diinvestasikan itu berapa ya, itu menggunakan laba, menggunakan indikator laba. Yang kedua adalah mengukur prestasi manajemen, sudah jelas ya, karena laba ini bottom line ya, mengukur selisih antara pendapatan dikurangi biaya. Kalau misalnya labanya semakin bagus, maka tentu kita bisa mengatakan bahwa manajemennya juga semakin baik. Kemudian yang ketiga adalah sebagai dasar pengenaan pajak, ya ini cukup jelas. Kemudian yang keempat sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Ya ini kalau jadi kita akan lihat sisi-sisi mana yang labanya masih kurang, maka di sana mungkin kita perlu ada injek modal untuk lebih efisien agar labanya naik dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus, ya ini secara realisasinya beberapa perusahaan menggunakan indikator laba ini untuk melakukan pembagian bonus. Yang keenam sebagai alat motivasi manajemen ya dalam pengendalian perusahaan. Ini cukup jelas juga. Kemudian yang ketujuh sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran. Kemudian yang kedelapan sebagai dasar pembagian dividen ya. Ini cukup jelas, mirip dengan pembagian bonus tadi. Kalau bonus untuk karyawan, kalau dividen itu untuk pemegang saham. Oke, itu tadi masih terkait dengan pengukuran ya. Nah, sekarang kita itu tadi masih terkait dengan definisinya. Sekarang kita masuk ke dalam pengukurannya ya. Pengukuran laba. Oke, ini poin yang terakhir ya. Jadi ada 3 pendekatan teman-teman dalam melakukan pengukuran laba. Yang pertama adalah pendekatan transaksi, yang kedua adalah pendekatan kegiatan, yang ketiga adalah pendekatan mempertahankan kapital atau kemakmuran capital maintenance ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah pendekatan transaksi. Pendekatan ini menganggap bahwa perubahan laba terjadi hanya karena adanya transaksi, baik internal maupun eksternal. Transaksi eksternal timbul karena adanya transaksi yang melibatkan perubahan aktiva atau hutang dengan pihak di luar perusahaan. Itu adalah transaksi eksternal itu dengan pihak di luar perusahaan. Kalau transaksi internal itu adalah dari pemakaian atau konversi aktiva dalam perusahaan ya. Itu adalah transaksi internal. Pendekatan ini memiliki beberapa kebaikan atau manfaat gitu ya. Yang pertama adalah komponen laba dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, misalnya atas dasar produk atau konsumen ya. Karena tadi adalah berdasarkan transaksi, maka kalau kita ingin memilah produk mana yang memberikan laba paling besar, konsumen mana yang memberikan laba paling besar, itu gampang ya karena berdasarkan transaksinya. Kemudian yang keuntungan yang kedua, laba operasi dapat dipisahkan dari laba non operasi. Cukup jelas juga. Kemudian yang C, dapat dijadikan dasar dalam penentuan tipe dan kuantitas aktiva dan hutang yang ada pada akhir periode ya. Jadi aktivanya apakah aktiva yang lancar atau tidak lancar, hutang lancar atau tidak lancar, itu lebih mudah jika kita melihat dari dengan pendekatan transaksi. Kemudian yang keempat, efisiensi usaha memerlukan pencatatan transaksi eksternal untuk berbagai tujuan ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat perusahaan ya, maka yang penting itu adalah transaksi-transaksi eksternalnya teman-teman ya. Apakah kita sudah efisien di dalam melakukan transaksi eksternal, dalam bertransaksi dengan pihak eksternal tersebut. Kemudian yang kelima adalah berbagai laporan dapat dibuat dan dikaitkan antara laporan satu dengan yang lainnya ya. Karena dasarnya adalah transaksi, maka gampang ya. Oke, itu adalah pendekatan transaksi. Yang kedua adalah pendekatan kegiatan. Pendekatan ini menganggap bahwa laba timbul bila kegiatan tertentu telah dilaksanakan ya. Jadi laba bisa timbul pada tahap perencanaan, pembelian, produksi, penjualan, dan pengumpulan kas ya. Jadi transaksinya belum terjadi ya, tetapi labanya bisa muncul sebelum transaksinya terjadi ya. Nah ini untuk ini bisa dilakukan di sektor-sektor khusus saja teman-teman ya. Oke, jadi kebaikan atau manfaat dari pendekatan kegiatan ini adalah laba yang berasal dari produksi dan penjualan barang memerlukan jenis evaluasi dan prediksi yang berbeda dibandingkan laba yang berasal dari pembelian dan penjualan surat berharga yang ditujukan pada usaha memperoleh capital gain ya. Nah jadi ini banyak digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang finance
financial institution ya teman-teman ya, karena mereka cukup unik ya kegiatan bisnisnya, yaitu melakukan jual beli surat berharga, investasi dan sebagainya, sehingga pendekatan labanya lebih baik menggunakan pendekatan kegiatan ya. Karena kalau transaksi maka bisa jadi belum ada transaksinya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah efisiensi manajemen dapat diukur dengan lebih baik bila laba diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawab manajemen ya. Jadi ini bisa melihat per departemennya teman-teman ya. Jadi kalau kita punya laba per departemen, maka kita bisa melihat departemen mana yang tidak efisien ya, atau perlu kita tingkatkan efisiensinya. Kemudian yang ketiga, memungkinkan prediksi yang lebih baik karena adanya perbedaan pola perilaku dari jenis kegiatan yang berbeda ya. Jadi ini estimasinya ini lebih baik ya kalau menggunakan pendekatan kegiatan dibanding dengan pendekatan transaksi, karena mungkin kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya kan berbeda ya, seperti itu. Itu adalah pendekatan kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan mempertahankan capital, mempertahankan modal atau kemakmuran ya, capital maintenance. Pendekatan ini menganggap laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat dipertahankan. Pendekatan ini menekankan pada aliran kemakmuran yang dapat dikonsumsikan selama satu periode tanpa mengurangi tingkat kemakmuran sebelumnya. Ya, ini secara rumusannya laba itu adalah total aktiva neto akhir periode dikurangi kapital yang diinvestasikan ya awal periode ya. Jadi modal yang sudah dimiliki di awal periode maka itu tidak boleh berkurang ya. Jadi konsep ini menekankan itu ya. Jadi kalau misalnya ada berkurang gitu ya, misalnya ini harus positif terus teman-teman ya, rumus ini harus positif. Jadi kalau rumus ini negatif maka perlu manajemennya perlu dievaluasi lagi dan sebagainya, seperti itu. Oke, itu tadi adalah konsep laba ya. Jadi itu adalah elemen laporan keuangan ya, yang terakhir yang kita bahas. Seperti biasa, nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.